Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin news update sekaligus juga ngobrol ringan. Ini banyak ditanyakan di kemarin ketika gua live commentary dan juga di kolom komen ada beberapa juga yang menanyakan, yaitu tentang update atau status terakhir dari Jadon Sancho. Kebetulan mengenai Jadon Sancho ini ada dua update. Pertama adalah dari channel Fabrizio Romano yang di kabar terakhir juga menyinggung beberapa hal termasuk juga Jadon Sancho. Yang kedua juga dari wawancara dengan Erik ten Hag setelah pertandingan antara Manchester United menghadapi Burnley yang banyak diberitakan juga di berbagai media. Nah, sebelum ke sana, gua kutip ini dari Sky Sports Premier League di tanggal 14 Desember. Kalau Erik ten Hag ini mengatakan kalau Jadon Sancho ini tidak fit. Tidak fit dan kadangkala ada keadaan di mana fitness atau kebugaran dan juga mood atau kondisi psikis ya, mental itu tidak dalam kondisi yang bagus. Dan ini merupakan keadaan dari Jadon Sancho. Erik ten Hag juga mengatakan dia sudah berbicara dengan Jadon Sancho dan sekarang dia ini berada di program fisik dan tujuannya adalah untuk supaya dia bisa kembali lagi secepat mungkin. Tapi Erik ten Hag tidak bisa memberi gambaran atau perkiraan atau bahkan rencana kapan Jadon Sancho ini akan menyelesaikan programnya. Dari Andy Mitten juga pernah ditulis di The Athletic, intinya adalah Erik ten Hag ini tahu betul ya kalau kondisi dan juga performa dari Jadon Sancho ini sedang drop. Dan Jadon Sancho maupun juga dengan Erik ten Hag ini sudah sepakat untuk sebuah rencana untuk mengembalikan kondisi fitness dan juga mindset ya, atau psikis ataupun mental supaya bisa kembali lagi. Program ini berlangsung di Belanda dengan pelatih-pelatih yang diketahui oleh Erik ten Hag dan sekali lagi juga tidak ada deadline mengenai kapan Jadon Sancho akan kembali. Setelah pertandingan antara Manchester United menghadapi Burnley, ada pertanyaan dari reporter dan ini gue ambil dari Football Daily. Apakah Anda punya update tentang Jadon Sancho? Erik ten Hag mengatakan tidak. Juga ketika ditanyakan kapan Jadon Sancho akan kembali, Erik ten Hag juga mengatakan tidak tahu. Ini menurut gua kondisinya menarik ya. Jadi update-nya seperti itu dan dari Fabrizio Romano juga mengatakan kalau Jadon Sancho sampai dengan saat ini masih berada di Belanda melakukan ya program fisik dan juga mental. Dia tidak ikut ke Spanyol, dia berlatih terpisah karena memang Erik ten Hag ini ingin atau ya berupaya ya supaya Jadon Sancho bisa kembali secepatnya dan juga sangat fokus dengan programnya itu tadi, sehingga dipisahkan, bahkan bukan hanya dipisahkan, letaknya pun juga atau tempatnya ya melakukan program tersebut ini tidak di Belanda. Bukan tidak di Inggris tapi di Belanda, sorry ya. Dengan pelatih-pelatih yang tentu saja direkomendasikan oleh Erik ten Hag. Artinya Erik ten Hag tahu nih siapa-siapa saja yang menangani Jadon Sancho. Jadon Sancho tentu saja di awal musim ini ketika preseason ya bisa dilihat luar biasa, mencetak 3 gol dari 4 pertandingan dan memang penampilannya luar biasa ketika preseason. Ketika awal musim ini gue ambil dari SofaScore, mencetak 2 gol di 6 pertandingan awal, bahkan ratingnya secara rata-rata ini juga cukup bagus. Artinya memang di awal musim di preseason dia ini bagus, tapi setelahnya memang ada hal yang bikin dia ini drop. Diberitakan memang dia ada masalah pribadi ya. Di samping juga ada masalah fisik dan
Erik ten Hag paham betul tentang hal ini. Kenapa? Karena memang Jadon Sancho sudah mengadakan pembicaraan dengan Erik ten Hag. Ini tadi dibahas ya. Menurut Fabrizio Romano dan juga beberapa sumber di media yang gua baca, Erik ten Hag ini percaya dengan Jadon Sancho. Dia percaya, bahkan dia ini melihat ya Jadon Sancho ada di rencananya dia, ada di proyeknya dia, ada di sistemnya dia. Oleh karena itu, dia mensupport penuh, dia ingin membantu Jadon Sancho untuk bisa kembali lagi ke performa, paling tidak ke performa awal seperti di preseason ataupun di awal musim. Erik ten Hag menurut gua ya, ini opini gua, melihat Jadon Sancho ini bukan sebagai aset, tapi sebagai investment. Kenapa? Kalau dia hanya dilihat sebagai aset, maka ketika dia drop sudah tinggal jual saja. Walaupun harganya drop, oke, nggak apa-apa, tapi jual saja, ganti sama yang lainnya. Seperti kalau kita seperti kalau kita bermain game ya, ada yang nggak cocok, wah kita jual saja. Erik ten Hag tidak melihatnya seperti itu menurut gua. Dia melihat kalau Jadon Sancho ini sebuah investasi dari klub yang sangat mahal, yang harus dimanfaatkan, yang harus dimaksimalkan. Sekarang kondisinya sedang turun, pemain sepak bola tentu saja ada ups and down-nya. Ketika ups, manajer juga harus tahu apa yang harus dilakukan supaya performanya tetap di atas atau bahkan meningkat. Ketika down pun juga demikian. Harus dilakukan seperti apa nih, disupport apa, dibantu apa. Tentu saja setiap pemain kondisinya berbeda-beda. Apalagi bagi Jadon Sancho ini menyangkut permasalahan pribadi juga. Dan ini ada pengaruhnya ke performa di atas lapangan. Erik ten Hag tahu hal tersebut, oleh karena itulah penanganannya juga berbeda. Dikirim sendiri ke Belanda dengan pelatih-pelatih yang Erik ten Hag sudah tahu dan direkomendasikan. Jadon Sancho nurut, sepakat, sehingga sekarang dia ada di Belanda dalam katakanlah program pemulihan itu tadi. Di sisi lain, dari tanggapan Erik ten Hag ke media, gue melihat ada dua hal. Seperti biasa dua hal. Nomor satu adalah Erik ten Hag tidak ingin memberikan tekanan kepada Jadon Sancho dengan mengatakan tidak tahu. Update-nya seperti apa? Tidak tahu. Kapan akan kembali? Tidak tahu. Dibebaskan. Diberikan keringanan betul supaya tidak ada beban dalam melakukan atau melaksanakan program pemulihan ini, baik fisik maupun secara mental. Yang nomor dua, menurut gue juga melindungi dari Jadon Sancho itu sendiri. Dengan betul-betul diminimalkan ya komentar dari Erik ten Hag terkait dengan Jadon Sancho. Karena dia tahu media itu bisa jadi sangat bisa jadi berbahaya juga bagi para pemain. Oleh karena itulah Erik ten Hag betul-betul membatasi. Dia tahu dan dia ingin melindungi. Ini bentuk, menurut gue ya, ini bentuk dari Erik ten Hag mensupport Jadon Sancho. Di sisi lain ini juga bentuk kalau Erik ten Hag percaya pada Jadon Sancho. Sehingga ya betul-betul tidak ada deadline sama sekali. Tidak ada deadline. Sekarang supaya fokus pemulihan itu dulu. Menurut gue ini luar biasa. Tentu saja Erik ten Hag melakukan hal demikian ini harus ada backup dari manajemen. Sepanjang gue mengikuti Manchester United setidaknya setelah Sir Alex Ferguson, nyaris bahkan tidak ada manajer yang mengambil langkah seperti ini. Artinya mensupport pemain ya dengan langkah yang tidak biasanya nih, dikirim sendiri dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, ya kan? Dan juga ketika memberikan keterangan, ini betul-betul seperti kayak ya gue katakan tadi ya, melindungi sang pemain itu sendiri. Ada konsekuensi tentu saja. Konsekuensinya apa ya? Erik ten Hag tidak bisa menggunakan tenaga dari Jadon Sancho. Dan bukan tidak mungkin klub ya mungkin juga tidak akan sebagai konsekuensinya, karena Erik ten Hag mengambil langkah demikian, mungkin klub tidak mendukung, katakanlah kalau Erik ten Hag ingin mencari pengganti dari Jadon Sancho. Bagaimana mungkin dicari penggantinya sedangkan Erik ten Hag mengambil langkah untuk memulihkan Jadon Sancho, kurang lebih kan demikian. Karena ada konsekuensinya, dan ini juga akan menurut gue ya bisa berpengaruh ke performa di atas lapangan. Mungkin
manajer atau pelatih sebelumnya dari Manchester United tidak mengambil langkah-langkah seperti ini, karena ya akan berpengaruh ke penampilan atau bahkan prestasi ya di kompetisi yang diikuti. Erik ten Hag tahu hal tersebut, tapi dia tetap memasang badan ya. Oke, pemain ini harus dipulihkan, pemain ini harus disembuhkan, pemain ini harus diperbaiki. Kemarin ketika menghadapi Burnley, dicobalah Alejandro Garnacho sebagai starting, tapi ternyata penampilannya tidak bagus. Erik ten Hag harus bongkar pasang di sana, diganti Marcus Rashford ya kan, dan juga pemain lain juga untuk menambal posisi di sebelah kiri. Tapi ya Erik ten Hag menurut gua dia mengambil resiko dengan harapan Jadon Sancho bisa kembali ke performa awal. Dan menurut gua kalau Jadon Sancho menyadari bagaimana peran yang sangat besar dari Erik ten Hag, dan ketika dia nanti bisa pulih, gua sih tidak atau berekspektasi dia bisa berpenampilan lebih bagus lagi. Paling tidak ini yang terjadi dengan Marcus Rashford kan, dimana sebelumnya Marcus Rashford ya tidak happy, ada kondisi fisik yang tidak bagus juga. Tapi Erik ten Hag mampu memperbaiki hal tersebut, kondisi mental terutama, sehingga ketika Marcus Rashford bermain dengan hati, bermain dengan happy, ya bermain dengan luar biasa juga dia. Paling tidak sampai dengan saat ini di musim ini. Kurang lebih demikian update ngobrol ringan singkat saja tentang Jadon Sancho, karena kondisi gua juga tidak 100% ini ya. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.